Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini, datang di hadirat Tuhan yang Maha Kudus untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang ajaib. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita sudah sampai kepada tanggal 22 Mei tahun 2022. Tidak terasa ya, 22 Mei tahun 2022. Luar biasa Tuhan kita, penyertaannya, penjagaannya dan perlindungannya luar biasa ya. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini juga luar biasa ya, Tuhan yang masih tetap terus menolong kita dan menuntun kita sampai pada hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Oh ya, hari ini juga hari ulang tahun ayah saya. Tanggal 22 Mei adalah hari kelahirannya. Luar biasa, tetapi dia sudah tidak ada sekarang. Tapi saya masih ingat hari kelahirannya hari ini. Puji Tuhan. Praise God. Haleluya. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah, memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Let's pray. Thank you Lord. Thank you Jesus. Haleluya. Praise God. Haleluya. Let's pray. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa, kembali lagi kami datang di hadiratmu yang kudus pada hari ini. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kakimu, di bawah tanganmu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini. Penyertaan Tuhan, pemeliharaanmu, penjagaanmu dan perlindunganmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan Bapa kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bertakhta dan bersemayam, Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Kami mau serahkan Bapa kebaktian mission dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, dan Tuhan pagari dengan pasukan malaikat-Mu baik di luar, di dalam maupun di setiap ruangan. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Because of your
Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan kita yang ajaib. Amin. Praise God. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendiri, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita masih mau memuji Tuhan. Sobat yang setia,
berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang, setia itulah Yesus Juru Selamatku. Di hidupku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang, ceria itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang dekat. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia pimpinku selalu. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia pimpinku selalu. Ku tak cemas, ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Menuntunku ke negeri yang kekal. Amin. Sobat yang setia. Amin. Haleluya. Your grace and mercy brought me through. I'm living each moment
akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ku tak tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka jiwaku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ku tak tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka jiwaku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tanganmu Tuhan yang memegang. Tanganmu Tuhan yang menolong. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Benar Tuhan, tangan-Mu Tuhan yang memegang, Tuhan yang selalu menyertai kami, Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami, dan Tuhan yang selalu menolong kami. Terima kasih Bapa,
Kami mau serahkan waktu ke depan, jam-jam pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini. Datang di hadirat Tuhan, datang di rumah Tuhan untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang dahsyat. Tuhan kita yang ajaib. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini cukup baik ya, karena kemarin itu hujan satu hari. Tetapi hari ini luar biasa, puji Tuhan ya. Hari ini kita dihangatkan oleh Tuhan ya pada hari ini. Tidak ada hujan dari pagi ya. Puji Tuhan, kita boleh menikmati hari yang indah pada hari ini. Tuhan sudah memberkati kita lagi, satu hari lagi yang indah. Puji Tuhan. Kita patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Amin, untuk semua kebaikannya. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini juga, tanggal hari ini adalah tanggal kelahiran dari ayah saya. Ayah saya lahir pada tanggal 22 Mei. Tahunnya saya tidak tahu, tahunnya saya lupa, tetapi saya hanya ingat tanggalnya, tanggal 22 Mei. Ya. Dan hari ini kita sudah sampai kepada tanggal 22 Mei tahun 2022. Puji Tuhan ya, Tuhan yang menyertai kita sampai hari ini. Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan ya, luar biasa. Oh by the way, ayah saya juga sudah meninggal. Dia meninggal pada tahun 1000 pada tahun 1985. Jadi dia sudah meninggal 35 tahun yang lalu ya, kalau tidak salah. Jadi saya hanya ingat hari ulang tahunnya pada hari ini. Puji Tuhan ya, luar biasa. Kita sudah diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Nya ya. Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari masih kita belajar dari Rasul Paulus ya. Rasul Paulus masih mau mengajar kita. Tuhan masih mau mengajar kita lewat hambanya Rasul Paulus ya. Kita masih mau belajar yaitu kitab dari Rasul Paulus dari 2 Korintus ya. 1 Korintus pasal yang keempat. 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Oke. Jadi hari ini 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai 18. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Jadi ya saya ulangi lagi, kita mau belajar sama-sama dari kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Biarlah kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah kita berikan Tuhan untuk mengajar kita pada hari ini. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bacakan sama-sama dari ayat yang ke-13. Ya, pembacaan Alkitab saat ini diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 dari perikop kedatangan Tuhan. Ayat 13, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Oke, kita bacakan lagi ayat 13 dulu dibacakan lagi. Ayat 13, selanjutnya kami tidak mau. Ya. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara,
Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi itu di ayat yang ke-13 ya, dikatakan bahwa maksudnya itu artinya jangan kita menjadi seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan ya, di saat kita mendengar ada yang ada kematian atau ada keluarga yang meninggal ya. Coba teruskan lagi di ayat yang ke-14. Ke-14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi di ayat yang ke-14 ya, dikatakan bahwa kita harus mengerti bahwa kalau kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit ya, dia mati dan dia bangkit pada hari ketiga, kita harus percaya bahwa semua itu tentang kematian itu maksudnya kita harus jangan sampai kita tuh berlarut-larut di dalam memikirkan soal atau bersedih ya di dalam kematian itu, karena kita sudah percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit ya. Jadi bahwa Tuhan, maksudnya Rasul Paulus mau mengajar kita supaya kita mengerti tentang kematian, tentang hal kematian ya. Jadi supaya kita itu jangan terlalu bersedih maksudnya tentang kematian itu. Coba di ayat yang ke-15 lagi. Belum ya, belum 14. 14 masih ya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, ya di situ dikatakan. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi di situ dikatakan ya bahwa barang siapa yang meninggal di dalam Yesus ya akan dibangkitkan juga ya, dan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Itu ya maksudnya dikatakan di ayat yang ke-14 bahwa kita tidak perlu panik atau bingung tentang hal-hal kematian, bahwa kita sudah percaya Tuhan itu sudah bangkit, dia mati dan dia sudah bangkit. Jadi orang-orang juga yang mati di dalam Kristus, orang-orang percaya yang mati di dalam Kristus, mereka juga akan dibangkitkan oleh Allah dan akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Artinya Dia itu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita semua akan dikumpulkan dengan, Allah akan mengumpulkan kita semua untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya. Jadi di ayat yang ke-14 artinya seperti itu, bahwa kita harus mengerti dan memahami bahwa kematian itu kita tidak perlu takuti ya. Jadi kita tidak perlu takuti tentang kematian, karena Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan pernah mati dan sudah bangkit ya. Jadi biarlah kita juga akan dibangkitkan. Bagi orang-orang percaya yang sudah mati lebih dulu, mereka akan dibangkitkan dan akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya. Nah, kita teruskan lagi dulu ke ayat yang ke-15. Ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan ya, Rasul Paulus katakan. Terus kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Di situ dikatakan di ayat yang ke-15 ya, bahwa dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita yang masih hidup, artinya masih tinggal saat ini di muka bumi ini, masih hidup, kita tidak akan sekali-sekali mendahului mereka yang telah mati ya. Jadi mereka yang akan dibangkitkan lebih dulu ya.
Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, ya jadi biar bagaimana kita itu tidak perlu terlalu bersedih atau bertele-tele tentang hal-hal kematian, karena kita percaya bahwa kita juga akan dibangkitkan pada satu hari nanti ya. Untuk orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan dibangkitkan pada satu hari nanti yang telah mati ya. Jadi kita yang masih hidup, kalau kita memang masih hidup sampai Tuhan kembali ya, kita tidak akan mendahului mereka yang sudah lebih dulu mati, karena mereka yang akan dibangkitkan lebih dulu ya oleh Allah. Jadi kita teruskan lagi ke ayat yang ke-16. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Yaitu pada tanda waktu, pada waktu penghulu malaikat berseru. Pada waktu penghulu malaikat berseru. Dan sangkakala Allah berbunyi. Dan sangkakala Allah berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Akan lebih dahulu bangkit. Jadi di ayat yang ke-16 ya dikatakan, kita bacakan lagi. Sebab pada waktu tanda diberi. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Dan sangkakala Allah berbunyi. Dan sangkakala Allah berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Akan lebih dahulu bangkit. Jadi di situ dikatakan di ayat yang ke-16 ya. Di saat sangkakala ya, di saat sangkakala dibunyikan oleh penghulu malaikat ya, jadi dia akan meniup sangkakala itu, maka orang-orang percaya yang sudah mati akan bangkit ya, akan bangkit pada hari itu. Di saat sangkakala di saat sangkakala terdengar, karena penghulu malaikat meniup sangkakala itu, maka orang-orang yang mati, orang-orang percaya, ini untuk orang-orang percaya saja ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka mereka akan bangkit ya, bangkit dari antara orang mati, sama seperti Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dan mereka akan hidup bersama-sama dengan Allah ya. Jadi ini sudah jelas dikatakan oleh Rasul Paulus ya, tentang kematian, bahwa kita tidak perlu takut ya, karena kita orang-orang percaya sudah pasti akan dibangkitkan. Kalau kita sudah lebih dahulu meninggalkan bumi ini atau pergi kepada Allah, maka kita yang akan dibangkitkan lebih dahulu sebelum orang-orang yang masih tinggal, yang masih hidup atau ada di muka bumi ini. Ini hanya untuk orang percaya saja ya. Jadi saya mau jelaskan, hanya untuk orang percaya, yang percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi ini sudah jelas bahwa ayat yang ke-16, ayat ke-15 dikatakan juga, ayat ke-14 sudah dikatakan juga, ayat ke-13. Nah sekarang kita mau bacakan ayat yang ke-17. Ayat 17 ya. Sesudah itu kita yang hidup. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka ya, di ayat yang ke-17 dikatakan. Dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kita bacakan lagi. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi ini di ayat yang ke-17 kita mau bacakan lagi. Sesudah itu kita yang hidup ya, dikatakan oleh Rasul Paulus, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka ya saudara.
sudah jelas ya, kita yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Terus yang telah bangkit dalam awan menyongsong bagi Tuhan. kita yang masih hidup ya, akan diangkat bersama-sama mereka yang sudah dibangkitkan, akan menyongsong Tuhan di angkasa. Akan menyongsong, oke, dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi bersama mereka ya dalam awan, terus menyongsong Tuhan di angkasa. menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi artinya kita semua yang masih hidup, kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang telah dibangkitkan ya, dan kita akan bersama-sama dibangkitkan, maksudnya diangkat seperti pengangkatan, seperti rapture gitu ya. Jadi kita akan diangkat bersama-sama ya dalam awan untuk menyongsong Tuhan ya di angkasa. Artinya menyongsong Tuhan Yesus. Menyongsong Tuhan Yesus di angkasa ya. Jadi luar biasa saudara ya, itu dikatakan sudah dijamin bagi orang-orang percaya, bagi umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita ada jaminan kehidupan yang kekal, bahwa kita akan dibangkitkan, baik yang sudah lebih dulu mati ataupun yang masih hidup, yang masih ada kalau Tuhan kembali nanti. Kita semua akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Tuhan di angkasa ya. Luar biasa, jaminan kekal, jaminan kehidupan yang kekal yang sudah diberikan oleh Tuhan ya. Luar biasa. Kita teruskan lagi ke ayat yang ke-18. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. 17. Oh, 17. Oke, jadi di situ dikatakan ya, demikianlah kita semua akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi setelah kita dibangkitkan menyongsong Tuhan di angkasa, maka kita semua akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ya, luar biasa. Terus ayat yang ke-18. Ayat 18, karena itu hiburkanlah orang akan yang lain dengan perkataan ini. Karena itu hiburkanlah orang akan yang lain dengan perkataan ini. Ya, di situ dikatakan di ayat yang ke-18, karena itu hiburkanlah orang. Jadi kita harus menghibur, memberikan mereka perkataan ini. Maksudnya Rasul Paulus itu supaya kita memberikan mereka kekuatan. Jadi di saat mereka mengalami kematian atau keluarga yang meninggal, ya mereka akan mendengarkan perkataan ini. Kita hibur mereka dengan perkataan ini, maka mereka akan dihibur, diberikan kekuatan oleh perkataan ini, karena ada jaminan keselamatan, ada jaminan kebangkitan, kehidupan yang kekal bagi mereka yang mati di dalam Kristus Yesus. Di situ dikatakan ya, yang mati di dalam Kristus Yesus. Teruskan lagi. Selesai. Oh, sudah selesai yang 18 ya. Jadi di situ saudara sudah dikatakan ya, kita harus hibur mereka yang sedang mengalami duka cita, karena mereka merasakan kesedihan. Ya, itu pasti sebagai manusia kita akan merasakan kesedihan, kehilangan keluarga yang kita kasihi. Ya, jadi kita akan merasakan semua itu sebagai manusia. Tetapi di situ dikatakan, ayat ini sudah mengatakan bahwa kita tidak perlu ya bersedih terlalu lama, atau kita tidak perlu berduka terlalu lama ya, karena kita ada jaminan kehidupan yang kekal, ada jaminan kebangkitan ya, ada jaminan keselamatan. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, atau kita tidak perlu bersedih terlalu lama. Maka dikatakan di ayat yang ke-18, kita harus menghiburkan mereka yang sedang berduka cita dengan perkataan ini. Artinya dengan kabar baik ini ya, bahwa kita harus menghibur mereka, memberitahukan kepada mereka agar mereka tetap percaya bahwa mereka akan bertemu lagi dengan keluarga yang sudah lebih dulu meninggalkan mereka. Jadi itu artinya dikatakan di ayat yang ke-18 bahwa kita harus memberitahukan kepada mereka tentang kabar baik ini, bahwa ada kebangkitan, ada keselamatan yang sudah dijamin,
oleh Tuhan, oleh Allah ya, bagi kita orang-orang percaya, bagi kita umat-umat Tuhan yang mati di dalam Kristus Yesus. Ada jaminan yang kekal, ada keselamatan yang kekal, yaitu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan ya, pada satu hari nanti, di saat kita semua sudah diangkat bersama-sama ya, baik yang mati, baik yang masih hidup. Di saat kita semua diangkat bersama-sama, maka kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan ya, di surga yang kekal ya, rumah Bapa yang kekal, rumah yang sungguh mulia ya, kerajaan Allah, yaitu rumah Bapa yang mulia. Luar biasa ya berita ini saudara, kita semua sudah ada jaminan ya, kehidupan yang kekal. Ini artinya jaminan kehidupan yang kekal ya, di saat kita semua dibangkitkan bersama-sama ya, baik yang mati ataupun baik yang telah mati ataupun yang masih hidup. Jadi ini jaminan luar biasa ya. Saya sangat diingatkan oleh Tuhan tentang ayat-ayat ini, bahwa ada jaminan keselamatan, ada jaminan kehidupan yang kekal ya, di dalam ayat-ayat ini, apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita. Luar biasa ya, saya sangat dihibur juga, saya sangat dikuatkan oleh ayat-ayat ini. Luar biasa, saya sangat diberkati oleh ayat-ayat yang sudah disampaikan pada hari ini ya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Kita bacakan lagi dulu yang ayat yang ke-13. Coba kita balik ke ayat yang ke-13. Luar biasa Tuhan yang sudah menjamin kehidupan yang kekal. Ayat 13. Ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Jadi di situ dikatakan ya, mereka, Rasul Paulus katakan dia tidak mau kita tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Terus supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Itu dikatakan jelas di ayat 13 ya, bahwa Rasul Paulus katakan dia tidak mau kita berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Di situ sudah dikatakan jelas ya, bahwa Rasul Paulus katakan dia mau kita mengetahui atau mengerti dan memahami tentang kematian ya, supaya kita tahu, kita mengerti, kita memahami tentang kematian, bahwa kita tidak perlu ya bertele-tele dalam kesedihan atau berlarut-larut dalam kesedihan ya, karena dia tidak mau kita bersedih terlalu lama atau berduka cita terlalu lama ya, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah atau tidak mempunyai pengharapan ya. Dikatakan di ayat yang ke-13, Rasul Paulus mengajar kita harus tetap percaya bahwa pada satu hari nanti kita akan bertemu kembali dengan keluarga yang sudah meninggalkan kita lebih dahulu. Karena Tuhan akan bangkitkan kita bersama-sama. Maksudnya Tuhan akan angkat kita bersama-sama. Ya, yang sudah meninggal lebih dahulu, mereka akan dibangkitkan lebih dahulu. Dan kita yang masih hidup, kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Untuk menyongsong siapa? Menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Ya, dalam awan di angkasa, menyongsong Raja di atas segala raja yang sudah memberikan kita kehidupan yang kekal, yang sudah menjamin bagi kita orang-orang percaya, yaitu kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal, kebangkitan orang mati, kebangkitan orang-orang percaya pada satu hari nanti. Jadi biarlah kita berikan mereka di ayat yang ke-18 tadi, kita boleh memberitahukan kabar baik ini tentang kematian, kebangkitan yang sudah dijamin, bahwa kita harus memberikan penghiburan bagi mereka yang di dalam duka cita saat ini, bagi keluarga yang sedang mengalami kehilangan keluarga mereka yang dikasihi. Biarlah kita boleh memberitahukan kepada mereka tentang hal ini, tentang kabar baik ini, tentang bagaimana Tuhan akan bangkitkan
kita semua atau angkat kita semua bersama-sama pada satu hari nanti. Karena kita ada jaminan keselamatan, ada jaminan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di surga yang mulia, di rumah Bapa yang kekal ya. Jadi saudara, biarlah saudara boleh memahami dengan benar tentang ayat-ayat ini ya, tentang apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus. Dia adalah hamba Allah yang luar biasa. Biarlah kita semua boleh diberkati dan juga boleh mengerti dengan baik dan memahami dengan baik. Saya harus ulangi tadi karena saya harus kembali untuk menjelaskan lagi, lebih baik lagi, lebih dalam lagi. Itulah Roh Kudus ya, dia yang berbicara ya, dia yang berkata-kata. Jadi saya harus kembali ke ayat-ayat yang harus maksudnya ayat-ayat yang harus dijelaskan lebih lagi tentang kebangkitan, tentang keselamatan, tentang jaminan keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi Tuhan mau diulangi kembali, dijelaskan kembali apa artinya yang sudah diajarkan lewat ayat-ayat ini, supaya orang bisa mengerti dengan baik, orang bisa mengerti apa artinya semua ini. Dan kita sama-sama sudah mengerti ya apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus pada hari ini lewat ayat-ayat kebenaran firman Tuhan ya. Jadi saya sudah tidak ada rasa khawatir atau takut kalau memang satu hari Tuhan akan bawa kita kembali kepada Tuhan, bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung, karena ada jaminan yang kekal, ada keselamatan yang kekal, ada kehidupan yang kekal yang sudah dijamin oleh Tuhan bagi kita semua, orang-orang percaya, orang-orang yang betul-betul percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Luar biasa, puji Tuhan. Saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara juga boleh diberkati, dan saudara juga boleh Allah Roh Kudus akan mengajar saudara juga lebih lagi untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Karena hidup kita harus disertai dengan firman Tuhan. Itu harus ada hari demi hari. Tanpa firman Tuhan maka kita semua akan berjalan di luar kebenarannya, dan kita akan berjalan tanpa Tuhan, karena kita tidak berjalan dengan firman-Nya di setiap hari. Jadi firman Tuhan adalah makanan bagi roh kita. Itu sangat penting ya. Jadi kita jangan mementingkan terus makanan tubuh kita atau jasmani kita, tetapi kita harus mementingkan, Tuhan Yesus katakan, mementingkan lebih-lebih lagi, yaitu makanan spirit ya, makanan roh, karena kita perlu firman. Kebenaran firman Tuhan adalah makanan spirit, makanan roh kita, untuk membawa kita semua menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, dan orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang-orang yang tidak menjengkelkan Tuhan, tetapi orang-orang yang akan menyenangkan hati Tuhan ya, karena ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk ke dalam pokok doa kita untuk mendoakan setiap pokok doa kita. Biarlah Tuhan yang akan menjawab setiap permohonan kita lewat doa-doa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang meteraikan, Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami hamba-hamba-Mu tidak mengerti banyak, tetapi Tuhan yang akan terus mengajar kami, untuk memimpin kami, untuk menyampaikan setiap Injil Allah, setiap Injil Kristus, yaitu kebenaran firman Tuhan tentang kabar baik, tentang kabar sukacita, yaitu tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang harus disampaikan sampai ke ujung bumi. Tuhan katakan, itu adalah amanat, pesan amanat agung, bahwa kami orang-orang percaya harus membawa berita ini, berita sukacita, kabar sukacita sampai ke ujung bumi, untuk membawa
bangsa-bangsa untuk membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Sebelum kedatangannya ada tugas yang sudah diberikan kepada kita. Kita harus menjalani setiap tugas-tugas yang sudah dipercayakan oleh Allah kepada kita. Terima kasih Bapa untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami hamba-hambamu Bapa, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi Bapa, begitu banyak rintangan Bapa, kehidupan di setiap hari, begitu banyak kami harus lewati, menghadapi, seperti Tuhan menghadapi kesulitan-kesulitan beban itu di saat Tuhan masih ada di muka bumi ini. Kami juga mengalaminya. Hal yang sama apa yang Tuhan sudah katakan, kami juga mengalaminya ya Bapa. Tetapi kami tahu, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Seperti lagu itu dikatakan, sobat yang setia, Tuhan adalah sobat yang setia yang akan terus menyertai kami. Di dalam jurang yang mau, Tuhan menyertai hamba-hambamu yang taat kepada firman-Mu, hamba-hambamu yang setia kepada Tuhan, yang tidak akan pernah meninggalkan Tuhan sampai Engkau kembali. Di dalam situasi apapun, keadaan apapun, kami tetap mau setia kepada Tuhan Bapa. Baik pun kami dicaci maki orang seperti hamba-Mu Mel katakan, kami tidak mau terganggu oleh hal-hal itu. Kami tetap mau berjalan bersama Tuhan. Kami tetap mau bersuka cita karena kami tahu ada upah yang besar yang menantikan kami nanti. Oleh sebab itu kami tidak peduli apa yang dikatakan orang, apa yang orang katakan tentang kami, atau orang menghina atau memfitnah kami, atau membicarakan hal-hal yang buruk tentang kami. Kami percaya Tuhan yang akan menjadi saksi bagi kami, Tuhan yang akan menjadi hakim bagi kami semua umat manusia. Dan Tuhanlah yang maha tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Oleh sebab itu kami tidak perlu khawatir. Kami percaya tangan Tuhan menyertai kami, hamba-hambamu yang sudah berjerih payah Bapa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Kami mau serahkan kebenaran firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau serahkan setiap pokok doa kami yang begitu banyak Bapa. Kami percaya Tuhan maha tahu, Tuhan yang akan menjawab setiap seruan doa bagi hamba-hamba-Mu, orang-orang benar yang sedang berseru memohon pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan terus Bapa keluarga yang belum diselamatkan, bahwa mereka Bapa untuk datang kepada Tuhan dan bertobat agar mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan terus menolong kami Bapa dan memimpin setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, Tuhan yang sudah menjamah dan menyembuhkan dan memulihkan tubuh kami yang sakit. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang indah. Tuhan sudah memberikan kami, memberkati kami lagi hari yang indah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Kami menserahkan Bapa setiap pokok doa kami ini, biarlah Tuhan yang akan menolong Bapa setiap permohonan di dalam pokok doa ini. Kami menserahkan Bapa seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Situasi di muka bumi ini kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang ambil alih dan Tuhan yang menolong, karena Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan. Biarlah kita sama-sama angkat pujian ini untuk menutup kebaktian mission pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Praise God.
that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever we will praise your name, O Lord. Hallelujah, praise God. Thank you, Lord, thank you, Jesus. Terimalah berkat Tuhan, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Happy Sunday. Praise God.